Yang beli harus hormat. Kalaulah kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, mengatur segala urusan dengan ketetapannya, mengulur-ulur waktu orang kafir dengan makannya, dan menjadikan hasil lahir sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Salawat bernadakan salam, mari sama-sama kita sanjung sandingkan kepada sang proklamator alam yang telah berjuang mati-matian demi memperbaiki akidah dan keyakinan orang Islam. The General on the battlefield, the King of the King, dan menjadi imam saat sembahyang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang seiman dan seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat perkembangan zaman, banyak manusia yang lupa akan kodrat sebagai human being, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan lingkungan sekitar. Banyak orang tua yang kekurangan ilmu parenting, kebingungan saat mengarahkan anak akan pola sikap, bahkan hampir menyerah saat mereka berontak. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Itulah judul pembicaraan yang akan saya bawakan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, 80 tahun lalu Indonesia jajah habis-habisan oleh beberapa negara. Wilayah dikuasai, hasil bumi dirampas, bahkan kita sebagai bangsa tiada memiliki hak. Namun atas berkat serta perjuangan para leluhur kita, syukur alhamdulillah kita dapat bernapas lega, melangkah luas, serta bahkan kita diajarkan untuk bebas berpendapat. Maka dari itu, mari kita memanfaatkan anugerah dari Allah ini dengan hal yang lebih bermanfaat agar hidup kita selamat. Syekh Muhammad Mahmud Ali Jaji dalam tafsir Al-Wadi menjelaskan ayat tersebut. Wa tashirul ayatu illa anna ta'allumal ilmi amrun wajibun alal ummati jami'an wujuban la yakillu an wujubil jihad wa difa'u anil watani wajibun muqaddas fa innal watani yahtaju illa man yunadilu anhu bisayf wa illa man yunadilu anhu bil hujjati wal burhan bal inna taqwiyatar ruhil ma'nawiyah wa gharshal wataniyati tadhiyah wa hal qajilin yara anna hubbal watani minal iman wa anna difa'an wajibun muqaddas. Hadza asasu bina'il ummah wa da'ammatu istiqlaliha. Artinya ayat tersebut jelas mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan, kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad, dan mempertahankan tanah air adalah kewajiban yang suci, karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang dan juga membutuhkan orang yang berjuang dengan
menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan, cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankannya tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah fondasi bangunan umat serta pilar kemerdekaan mereka. Ayat tersebut jelas menerangkan bahwa kita sebagai bangsa dari negara merdeka untuk terus berjuang menggali pengetahuan, mempertahankan moralitas bangsa, sehingga bisa menjadi bangsa yang mampu mempertahankan kehormatan negara. Bahkan dengan ilmu pengetahuan yang luas, kita bisa membawa negara tercinta menjadi negara berkembang. Hadirin rahimakumullah, untuk mengukur negara berkembang diringkas dalam Quran surat Al-Quraish ada 3 kriteria yang bisa dijadikan landasan. Pertama, falyabudu rabb hadzal bait, yaitu masyarakat yang senang beribadah kepada Rabb hadzal bait, Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kriteria yang kedua, allazi at'amahum min ju'i, yaitu potensi ekonomi yang kuat, atau dalam istilah Jawa disebut wong sing mutenge ngelih, pikiran ngalih, yaitu orang yang perutnya lapar dapat mempengaruhi kualitas seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Dan wa amanahum min khauf, yaitu keamanan dari rasa takut, suatu tataran masyarakat yang aman dan tentram tanpa adanya kejahatan. Jadi kita simpulkan, untuk mewujudkan ketiga kriteria tersebut kita memerlukan ilmu. Bagaimana kita beribadah dengan benar jika tidak mengetahui aturannya? Bagaimana kita membangun ekonomi yang stabil jika tidak mengetahui ilmunya? Bahkan tanpa tahu aturannya, kita tak akan pernah tahu mana yang aman dan mana yang bahaya. Maka tanpa ilmu kita bukan siapa-siapa, kita tak bisa apa-apa. Hadirin rahimakumullah, wa ma salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mari kita upgrade hidup kita untuk terus mencari ilmu dimanapun dan kapanpun, baik yang muda ataupun yang tua. Yang muda jangan pernah merasa lelah, dan yang tua lapanglah dalam menerima pemahaman baru. Bahkan alurkan pendidikan anak-anak dengan versi terbaiknya. Mari kita berkontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan negara kita tercinta Indonesia. Di dunia ini hanya ada 2 hari, satu hari untukmu dan hari lainnya menjadi lawanmu. Jika kamu menang, jangan terlalu senang. Jika kamu kalah, maka bersabarlah. Megah-megah si kapal selam, sayang hilang karena terjatuh. Saya tutup pidato dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi